Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, NIM 195231043 dari kelas PBS 5B akan mempresentasikan mengenai video pembelajaran mata kuliah Ekonometrika dosen pengampu Ibu Rizky Nur Ayuning Tias Putri SEMA. Saya akan menjelaskan mengenai regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis linier berganda berguna untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai independen mengalami kenaikan dan penurunan. Selanjutnya adalah persamaan regresi linier berganda, yaitu Y sama dengan A plus beta 1 X1 ditambah beta 2 X2. Y merupakan variabel dependen, X1 dan X2 merupakan variabel independen, A merupakan konstanta, B1, B2 merupakan koefisien regresi. Yang selanjutnya adalah skor deviasi. Di sini ada rumus-rumus untuk menentukan skor deviasi dari sigma X1 pangkat 2, sigma X2 pangkat 2, sigma Y pangkat 2, sigma X1 X2, dan sigma X1Y dan sigma X2Y. Apabila diketahui dua variabel bebas dan satu variabel terikat dengan persamaan regresi Y sama dengan A tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2, maka harus mendapatkan nilai A, B1 dan B2. Rumus skor deviasi ini berfungsi untuk mengubah perhitungan dari tabel distribusi ke dalam skor deviasi. Selanjutnya yaitu mencari A, B1 dan B2. Di sini ada rumus untuk mencari B1 yaitu sigma X2 pangkat 2 dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X2Y dibagi sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma X1 X2 pangkat 2. Kemudian untuk mencari B2 yaitu sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X1Y dikurangi sigma X1 X2 dikali sigma X1Y dibagi sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma X1 X2 pangkat 2. Kemudian rumus untuk mencari A yaitu sigma Y dibagi N dikurangi B1 kali sigma X1 dibagi N dikurangi B2 sigma X2 dibagi N. Kemudian untuk mencari koefisien determinasi R2, rumusnya adalah R sama dengan akar B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y dibagi sigma Y2. Untuk mencari persentase pengaruh variabel-variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y digunakan koefisien determinasi. Untuk mencari koefisien determinasi, maka nilai R dipangkatkan 2. Kemudian untuk uji F, untuk menghitung F hitung dan F tabel. Untuk mencari F hitung, rumusnya R pangkat 2 N dikurangi M dikurangi 1 dibagi M dikali 1 dikurangi R pangkat 2. N merupakan total populasi, N kecil merupakan total sampel, M jumlah variabel independen, F merupakan uji terhadap koefisien regresi, R2 merupakan koefisien determinasi. Untuk mencari F tabel menggunakan df1 sama dengan K kurangi 1, df2 sama dengan N kurangi K. Untuk mengetahui apakah variabel bebas X1, X2 secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tak bebas Y, apabila F hitung kurang dari F tabel, maka H ditolak dan HO diterima. Apabila F hitung lebih dari F tabel, maka H diterima dan HO ditolak. Selanjutnya di sini ada contoh kasus.
Ada 3 tabel yang berisi tentang motivasi kerja X1, stres kerja X2, dan prestasi karyawan Y. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah motivasi kerja dan stres kerja berpengaruh terhadap prestasi karyawan. Dari data yang diperoleh di atas, berdasarkan data di atas, maka ditentukan 1. Hasil estimasi regresi. Yang kedua, hasil koefisien determinasi. Yang ketiga adalah hasil uji F. Untuk mengerjakan soal, kita perlu membuat tabel distribusi yang berisi X1, X2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1, X2, Y, Y pangkat 2, X1Y, dan X2Y. Maka bentuknya seperti ini, lalu dijumlahkan semuanya. Kemudian kita menghitung skor deviasi. Di sini sigma X1 pangkat 2-nya 9,6, sigma X2 pangkat 2-nya 12, sigma Y pangkat 2-nya 14,9, dan sigma X1 X2-nya 0, kemudian sigma X1Y-nya 3,2. Yang terakhir sigma X2Y sama dengan 8. Kemudian kita mencari nilai B1, B2, dan A. Dari perhitungan di samping kita lihat A-nya sama dengan 0,16, kemudian B1-nya 0,33, dan B2-nya 0,66. Kemudian kita masukkan ke persamaan regresi linier berganda, yaitu Y sama dengan 0,16 ditambah 0,33 X1 ditambah 0,66 X2. Nilai A adalah 0,16 yang artinya pertumbuhan prestasi karyawan sebesar 0,16 apabila tidak ada variabel lain yang mempengaruhi. Variabel lain dianggap 0. Nilai B adalah 0,33, artinya pertumbuhan prestasi karyawan meningkat 1%, maka akan terjadi peningkatan tingkat motivasi X1 sebesar 0,33. Kemudian nilai B2 adalah 0,66, artinya pertumbuhan prestasi karyawan meningkat 1%, maka akan terjadi peningkatan stres kerja X2 sebesar 0,66. Untuk melihat ke hasil koefisien determinasi, kita lihat di samping hasil R-nya 0,65, kemudian R2 sama dengan 0,65 dikali 2 atau dipangkat 2, hasilnya 0,42. Koefisien korelasinya R sama dengan 0,65, koefisien determinasinya 0,42. Dari data di atas disimpulkan bahwa persentase total variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X adalah 42% dan 58% dijelaskan oleh variabel independen di luar model. Yang selanjutnya adalah uji F. Untuk mencari F tabel, kita menentukan DF1 dan DF2-nya dulu. DF1 rumusnya K dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. DF2 sama dengan N kurangi K sama dengan 10 dikurangi 3 adalah 7. Maka kita masuk ke dalam, kita lihat F tabelnya terlebih dahulu. Yang mendatar adalah 2, angka 2, dan menurun adalah angka 7. Kita lihat pada titik persentase distribusi F untuk probabilitas. Kita lihat yang mendatar 2, yang menurun 7, yaitu terdapat di angka 4,74. Jadi F tabelnya adalah 4,74. Setelah mengetahui F tabelnya 4,74, kita menghitung F hitung. F hitungnya menurut gambar di samping adalah 2,63. Maka F hitungnya 2,63, F tabelnya 4,74. Jadi F hitung kurang dari F tabel, sehingga H ditolak dan HO diterima. Kesimpulannya, antara motivasi kerja X1 dan stres kerja X2 tidak berpengaruh terhadap prestasi karyawan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.